Ya Pak Ferry, kita lanjut di sesi yang kedua ya Pak. Ya. Ini mudah-mudahan Bapak, Ibu, serta teman-teman yang menyaksikan webinar ini masih tetap semangat ya. Itu baru awal, baru introduction ya untuk sesi yang pertama. Untuk sesi yang kedua, kita akan bahas terkait dengan motif perusahaan untuk melaksanakan transfer pricing dan kenapa sih ini terjadi adanya sengketa antara Fiskus dengan perusahaan ataupun yang sering terjadi itu adalah dengan MNC. Mungkin bisa diceritakan Pak kepada Bapak, Ibu serta teman-teman di Zoom ataupun di YouTube terkait dengan kondisi ini Pak. Iya baik, jadi mungkin kenapa perusahaan melakukan transfer pricing ya? Jadi kita batasi di cross border transaction-nya Pak Amri. Walaupun sebetulnya domestic transfer pricing bisa saja ada sengketa-sengketa yang muncul gitu ya, tapi memang dalam banyak kasus itu lebih ke yang sifatnya cross border. Nah, kenapa sih perusahaan melakukan transaksi? Tadi motifnya bisa banyak tuh Pak. Dan kita gini, ketika kita melihat motif, kita harus bisa juga menempatkan diri sebagai MNC lah kira-kira gitu ya. Berarti lebih banyak dilaksanakan oleh MNC? Iya, kira-kira begitu. Walaupun bisa jadi perusahaan-perusahaan lokal pun ada yang melakukan itu. Karena di dalam Perdirjen Per43 ya kalau saya nggak salah, walaupun sudah direvisi ya dengan Per 32 ya, Per 43 2009 direvisi dengan Per 32 2010 kalau saya nggak salah. Itu sebetulnya ada aturan di Per 43-nya ya tentang domestic transfer pricing gitu ya. Nah, tapi direvisi dengan Per 32. Nah, makanya lebih banyak kita fokus ke yang cross border, ya, yang keluar negeri lah atau dari luar negeri. Nah, kenapa? Pertama gini ya, MNC itu dia kan grup dan dia keputusan itu setting price itu banyak ditentukan oleh head office Pak Amri. Dalam banyak kasus ya, itu setting price, penentuan harga itu ditentukan oleh head office-nya. Jadi kamu jual ke sini sekian, kamu beli ke sini sekian, kamu bayar sini charge-nya sekian. Kamu kalau bayar sewa ke sini charge-nya sekian. Jadi memang ketika kita bicara walaupun separate entity karena substansi kesatuan ekonomiknya dia satu, maka yang menentukan si head office-nya. Jadi head office-nya yang menentukan, Anda segini ya, udah. Ya, jadi dia nggak bisa nolak tuh kadang-kadang ya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan atau ada beberapa case yang misalkan si pimpinan di salah satu perusahaan tersebut dia boleh ngambil keputusan. Ada yang case kayak gitu. Ya, tapi kebanyakan ketika saya coba diskusi ya dengan beberapa kawan di perusahaan, mereka bilang ya ini udah ditentukan oleh pusat gitu ya. Jadi saya harus beli dengan harga sekian, saya kalau misalkan pakai jasa dari related party saya harus bayarnya sekian dan sebagainya. Ya walaupun memang ketika kita bicara kewajiban pajak kan tetap sendiri-sendiri tuh. Kan gitu ya. Ya, terus ini Pak, mungkin bisa dijelaskan nggak sih kenapa ini ada sengketa ya antara MNC dengan Fiskus ataupun otoritas perpajakan, contohnya di Indonesia. Oke, ya kalau sengketa sebenarnya di luar konteks transfer pricing pun sebetulnya sengketa itu sangat berpotensi terjadi Pak. Karena apa? Sengketa ini kan bisa muncul karena adanya perbedaan penafsiran ya. Pak Amri sama saya baca tulisan yang sama itu bisa menafsirkannya beda. Nah gitu kan. Nah beda penafsiran, selain beda penafsiran bisa juga karena beda kepentingan. Kepentingannya beda. Kalau saya kan misalkan saya pihak A, saya orang yang lapar gitu ya. Ketika saya ngeliat makanan di meja, itu pasti makanan buat saya. Nah, Pak Amri beda, itu pasti makanan nanti buat besok. Nah seperti itu contohnya. Nah ketika kita bicara sengketa di transfer pricing, ini nyambung juga nih ke pertanyaan Pak Firdaus tadi, karena dia sebuah seni. Ketika misalkan saya melakukan transaksi A ke B, dari saya A ke B gitu ya, ke relasi saya di related party saya di negara lain, di negara X namanya B. Nah ketika saya bertransaksi seperti itu kan bisa jadi pihak otoritas pajak, misalnya saya di Indonesia nih ngelihatnya, loh Pak Ferry ngapain nih bayar jasa ke negara X? Ya kenapa harus bayar jasa? Nah nanti kita kembalikan ke konsepnya, kenapa jasa? Apa itu jasa? Nah, jasa itu misalkan dia harus suatu jasa dikatakan perlu gitu ya, ketika misalkan benar-benar terjadi really render, benar nggak jasanya Pak? Terus kalau jasa itu Pak yang mengerjakan orang lain, jadi misalkan gini, Pak Amri bilang saya membayar jasa dari Ferry, hanya 100, tapi yang ngerjain Pak Amri, itu bukan jasa. Jasa itu harus saya yang mengerjakan, kayak Bapak kepangkas rambut,
si pangkas rambutnya nggak akan bilang gini, ya Pak Amri, ini gunting, ini sisir, cara motongnya gini Pak, Bapak motong sendiri ya, itu bukan jasa. Nah, kita perlu telaah tuh, nah, itu benar nggak jasa? Ya kemudian kita hitung cost-nya, nah, cost yang incurred dari jasa itu, apa komponen dari cost-nya. Setelah kita dapat total cost-nya, baru kita tentukan remunerasi atau margin yang wajar. Dari mana kita dapat margin yang wajar? Kita bisa cari comparables namanya Pak, pembanding. Kita bandingkan, Pak Amri cukur rambut dicas oleh barbershopnya 30.000, saya 3 juta. Apaan tuh? Wah ternyata cost-nya beda. Kenapa? Karena yang motong rambut saya misalkan Ivan Gunawan, misalkan gitu ya. Ya kan bayarannya per jam kan gitu. Nah itu bisa aja kan terjadi. Artinya kita tidak bisa memukul rata suatu transaksi ini, loh dia aja segitu, masa kamu segini? Nggak bisa. Harus kita analisis, harus kita telaah, harus kita buka apa cost yang ada di situ. Dan kenapa perlu? Nah itu yang paling penting tuh, perlu nggak gitu ya? Gitu Pak Amri. Ya oke Pak. Nah ini kalau misalkan kita kaitkan dengan apa namanya terkait dengan perpajakan ya Pak. Ya. Aktivitas transfer pricing dalam suatu perusahaan ataupun dalam kelompok perusahaan tertentu, ini bisa dikatakan sebagai tax planning nggak ya? Ya tentu bisa saja ya, bisa dikatakan demikian karena kan bukan di awal ya. Misalkan tahun 2021 nih ya kan, kalau perusahaan itu sudah bikin budgeting kan di 2020 Pak Amri, ya kan? Bahkan kalau misalkan kita tarik mundur, misalkan kalau dia mau punya rencana jangka panjang, bahkan bisa 5-10 tahun sebelumnya dia udah proyeksikan, kita akan kayak gini gitu ya, jangka pendeknya setahun sebelumnya. Jadi sebetulnya sudah di plan. Ya misalkan saya memperkirakan bahwa misalkan UMR naik. Kan saya prediksi tuh Pak, kalau UMR naik berarti kan akan nambah cost saya. Di dalam cost of goods sold saya akan naik tuh. Direct labor, direct material, ini naik, suku bunga naik, ada overhead masuk misalkan, ada penyusutan dan sebagainya masuk Pak. Jadi ya itu plan. Nah gimana caranya supaya ketika ini terjadi gitu ya, cost saya nggak kebesaran, pajak saya gede, laba saya jadi kecil gitu, saya bisa alihkan ke yang lain. Nah, singkatnya bisa dikatakan tax planning gitu, bisa dikatakan tax planning. Nah, kemudian seperti yang sudah dibahas di sesi sebelumnya, Pak, bahwa melaksanakan transfer pricing istilahnya itu menjadi suatu tidak menjadi suatu hal yang dipertanyakan atau tidak menjadi suatu masalah ya, Pak, kalau transaksinya itu dilaksanakan dengan menggunakan arm's length principles ya. Nah, untuk arm's length principles tersebut tentunya kan kita mesti harus membuat pembanding. Nah, ini mungkin bisa diceritakan kepada para peserta webinar. Kira-kira dalam hal terkait dengan aktivitas transfer pricing itu dari sisi perusahaan, menurut pengetahuan Bapak, bagaimana sih caranya untuk membuat pembanding? Nah baik, ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Jadi tadi kan di awal ya, wajib pajak ini wajib ya kalau di Undang-Undang KUP itu wajib menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan teman-temannya tuh banyak tuh ya, dokumen harus lengkap dan sebagainya. Itu wajib tuh, itu yang pertama. Nah dalam aspek kewajiban tadi, salah satunya ketika kita bicara transaksi dengan pihak berelasi, bahwa harus arm's length. Kenapa harus arm's length? Karena di undang-undangnya bilang gitu, ya kan? Pasal 18 ayat 3 itu harus wajar ya, walaupun kata-katanya bukan arm's length ya. Nah, tapi kalau kita terjemahkan ya itu arm's length. Nah arm's length ini ada pembanding. Nah ini yang mungkin menjadi sebagian bagi wajib pajak menjadi masalah, karena mencari pembanding ini saya kira bukan perkara mudah. Yang pertama untuk dapat datanya Pak. Kalau misalkan gini, saya perusahaan manufaktur yang memproduksi gelas misalnya. Berarti pembanding saya kan harus yang gelas Pak, dan gelasnya ya gelas yang sama, gelas-gelas kaca misalnya, ya. bukan gelas-gelas plastik misalnya. Ya. Karena kaca sama plastik beda nih. Terus gelas yang ukuran apa? Gelas yang gelas yang buat minum es teh manis, es kelapa, atau gelas wine, wine kita bukan wine ya. Yang gelas yang kayak gitu loh Pak, kalau kita lebaran tuh buat minum sirup ABC, nah itu kan beda tuh, ya kan, cetakannya beda dan sebagainya, nyari itunya susah Pak. Nah ketersediaan data pembanding di kita sendiri itu menjadi masalah. Nah makanya memang ini menjadi PR kita bersama nih saya kira ya, dan itu ya saya kira itu menjadi isu tersendiri dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ya, artinya cost of compliance-nya menjadi relatif tinggi. Akhirnya mungkin perusahaan yang menggunakan jasa dari rekan-rekan konsultan dan seterusnya. Gitu. Kalaupun dia mau
mencari sendiri, ya itu ada penjualnya, database itu ada Pak penjualnya. Ya saya nggak menyebutkan karena nggak di-endorse saya kan. Nggak di-endorse. Artinya saya nggak sebutkan mereknya, artinya ada gitu. Dan itu memang bagi sebagian rekan-rekan teman-teman saya yang wajib pajak gitu ya, ini jadi pos sendiri gitu ya, kira-kira gitu. Ya Pak, terus bisa diceritakan Pak terjadinya contoh sengketa antara MNC dengan Fiskus atau misalkan dengan otoritas perpajakan? Ya yang paling banyak itu sebetulnya sama sih dari yang paling banyak ya. Bisa terjadi transaksi jual beli, tapi yang paling yang cukup ngetren gitu ya. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Kajur itu kasus misalkan pembayaran royalti misalkan. Jadi ada perusahaan di Indonesia dia bayar royalti ke luar negeri. Kemudian di-adjust atau dikoreksi kalau bahasa teknisnya ya oleh teman-teman pemeriksa misalkan, teman-teman Fiskus. Nah ini timbul, kenapa saya harus dikoreksi gitu kan? Nah, ini pendapatnya beda-beda nih kalau kita lihat ya, kalau kita berkaca dari putusan banding lah gitu ya, kalau kita baca atau kita telaah. Misalkan di situ argumennya ya karena saya harus bayar royalti, karena kalau nggak bayar royalti saya nggak dapat. Royalti itu kan imbalan atas pemanfaatan intangible goods. Karena saya pakai IP-nya dia, ya apa IP-nya apa? Paten, hak paten, teknologi. Jadi saya harus bayar dong. Ya kan? Nah, kemudian mungkin dari teman-teman Fiskus beranggapan, loh kan itu saudaramu sendiri, ngapain harus bayar? Saya kira-kira gitu, atau walaupun bayar nggak segitu dong. Tahu dari mana nggak segitu? Nah itu mulai itu Pak. Di situ diskusinya kan gitu ya. Saya coba cari pembanding kata wajib pajak nih. Jadi itu yang mulai terjadinya dispute Pak ya? Ya itu boleh dibilang dari situ Pak. Bisa dibilang seperti itu. Tapi yang terpenting tadi sebenarnya masing-masing pihak baik Fiskus maupun wajib pajak harus bersikap open minded. Ya artinya full disclosure juga, dan Fiskusnya juga ya harus lebih ini ya, artinya lebih open minded saya kira ya. Kita lihat nih case-nya karena tadi kan depends on fact and circumstances. Jadi beda. Maksudnya ada yang kalau dia nggak perlu, ya nggak perlu bayar royalti. Misalkan gini, Pak Amri bayar royalti ke luar negeri. Terus saya tanya, Pak Amri dapat manfaat apa? Enggak, saya iseng aja bayar. Ya, itu nggak bisa. Nggak bisa, saya iseng-iseng aja nih, saya dapat wangsit. Nggak bisa. Tapi kalau saya memanfaatkan IP-nya ini, nilainya segini, saya bisa buktikan. Saya bisa hitung ada manfaatnya, sales saya jadi naik, maka saya harus bayar, ada kontraknya dan sebagainya. Nah itu di situ bisa diskusi itu. Saya nggak mau ngomong debat ya, bisa diskusi itu antara Fiskus dengan wajib pajak. Gitu. Kemudian ketika terjadi adanya sengketa mengenai transfer pricing, Pak, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman di sini yang mungkin belum paham ya atau belum mengetahui sebenarnya kenapa sih ataupun dari proses mana itu dikatakan sebagai transfer pricing dispute, mungkin dari keberatan atau dari pengadilan pajak sampai dengan MA. Baik, jadi mungkin bisa di proses pemeriksaan Pak ya. Ketika misalkan ada tadi contohnya kita ambil contoh royalti lah gitu ya misalkan. Ya, mungkin ada perbedaan pendapat bahwa setelah dianalisis, setelah mempertimbangkan data yang ada, Fiskus menganggap bahwa misalkan royaltinya kebesaran, misalkan. Dari wajib pajak punya pendapat berdasarkan data yang ada, yang dia miliki bahwa menurut dia udah wajar. Nah, itu dari proses pemeriksaan. Nah, kemudian akan terbit tuh SKP ya. Saya nggak ceritakan proses pemeriksaan secara detail Pak ya. Sebetulnya ada proses QA juga di situ, quality assurance. Katakan terbit SKP. Nah, wajib pajak nggak setuju ya atas SKP tersebut karena menurut dia pembayaran royaltinya itu sudah oke gitu ya, sudah sesuai ketentuan lah gitu ya. Wajib pajak mengajukan keberatan misalkan dalam prosesnya tidak menghasilkan sesuatu yang memuaskan wajib pajak bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Dan sebetulnya Pak Amri, putusan pengadilan pajak itu bersifat final sebetulnya untuk administrasi pajak. Namun demikian, untuk memberikan rasa keadilan ya bagi wajib pajak, maka ada upaya hukum luar biasa ya. Jadi sistem hukum kita memfasilitasi ada upaya hukum luar biasa. Kata-katanya luar biasa Pak, berarti harus ada misalkan novum yang belum terungkap di pengadilan pajak ya, itu dia punya data baru lah gitu ya, dia sampaikan ke Mahkamah Agung untuk dalam proses peninjauan kembali. Kira-kira gitu Pak. Nah, sengketa juga itu bisa diselesaikan dengan cara mutual agreement procedure Pak. Ya. Jadi wajib pajak misalkan dia
Ketika dapat Dia SKP, dia ngadu ke related partinya lah gitu ya, lapor gitu ya, bukan ngadu. Saya sudah di SKP nih di Indonesia misalkan. Ya, sementara di sana udah dianggap penghasilan, dipajakin, di sini udah dianggap beban kan, tapi jadi penghasilan. Jadi terjadi double tax. Dia ngadu ke related partinya kemudian lapor ke otoritas pajak di negara sana. Otoritas pajak di negara sana bisa meminta DJP untuk melakukan mutual agreement procedure, diskusi Pak. Kira-kira kalau bahasa kitanya gini, WP saya di negara saya sudah dipajakin, dia dapat penghasilan dari WP di negara Anda. Kok sama Anda dipajakin lagi ya, kira-kira gitu ya? Kok malah dipajakin lagi kira-kira? Nanti bisa dicari. Ya nanti untuk yang penyelesaian sengketa kita akan bahas di sesi yang ketiga ya Pak. Oh iya, oke. Nanti kata di sengketa. Sementara untuk sesi yang kedua diskusinya cukup, kita masuk ke Q&A atau tanya jawab ya dengan para peserta. Pertanyaan Bapak Sujono dari UMB adalah transfer pricing ada unsur seni dan kepentingan. Seni menaikkan produk input bisa di bawah atau di atas harga pokok. Kepentingan terkait dengan kebijakan perusahaan secara holding company atau persaingan. Mohon saran. Transfer pricing antar negara dalam kurung harga produk perpajakan dan lain-lain. Tadi transfer pricing ini merupakan seni dan kepentingan. Ini menaikkan produk input bisa di bawah atau di atas harga pokok. Kepentingan terkait dengan kebijakan perusahaan secara holding company atau persaingan. Ya? Dan transfer pricing, saran ya untuk transfer pricing antar negara baik harga produk maupun produk perpajakan ya. Bisa dijawab? Oke, ya saya coba memahami, mohon izin Pak Sujono ya. Kalau saya kurang bisa memahami maksudnya, tapi kira-kira mungkin sarannya mungkin supaya tidak terjadi ini kali ya, sengketa mungkin ya Pak Muri. Artinya ketika kita misalkan menentukan harga transfer itu kan ada pertimbangannya tuh. Ya, ada pertimbangannya. Tergantung nih kalau ekspor impor misalkan teman-teman Ditjen Bea dan Cukai itu juga mengenal Pak istilah arm's length. Ya, cuman kalau teman-teman Bea Cukai, pengetahuan saya, fokusnya ketika impor barang ini, gimana caranya supaya WP nggak nurunin harga, ya kan? Nah, karena terkait dengan biaya masuk, kan gitu. Nah, dari Ditjen Pajak, justru kalau misalkan si WP itu harganya di understated, berarti kan COGS-nya kecil, ya kan? COGS-nya kecil, kemudian labanya jadi besar, pajaknya besar, gitu kan? Nah, padahal sebetulnya misalkan bisa berbeda tuh, jadi mungkin teman-teman di Ditjen Bea Cukai maunya kalau impor itu relatif harganya lebih tinggi, kalau di Ditjen Pajak maunya lebih rendah, kan gitu kan. Ini kan berbeda kepentingan. Memang dalam prakteknya itu cukup menimbulkan ya sedikit diskusi lah gitu ya. Ini kira-kira gimana nih, karena WP-nya nanti bingung. Saya impor nilai segini kata Ditjen Bea Cukai misalkan dianggap perendahan gitu ya, sama Ditjen Bea Cukai dinaikin lah, kira-kira harus naik nih, tapi dari kata pajak jangan tinggi-tinggi, nanti COGS Anda tinggi. Kalau COGS Anda tinggi, profit Anda rendah, pajak Anda rendah gitu. Nah, jadi mungkin solusinya gimana atau saran-saran untuk penetapan harga ya, sebetulnya kalau menurut saya kalau kita mau menyamaratakan tidak bisa, saya kira, karena setiap negara punya otoritas untuk menentukan tarif pajak sendiri. Kita tidak bisa maksa, kan gini, sepanjang masih ada perbedaan tarif, memang potensi terjadinya transfer price itu tinggi, karena ada motif penghematan pajak. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa memaksa semua negara tarifnya sama, atau sama-sama menurunkan tarif biar rendah semua, jadi harmful tax competition gitu. Ya kan, semuanya tarifnya rendah-rendahin. Nah, nanti yang nggak bisa ngerendahin yang repot, kan gitu ya. Yang waduh, saya gimana, negara saya nggak bisa nurunin tarif lagi, yang lain pada nurunin tarif semua. Akhirnya semua pada berlomba-lomba geser laba ke sana. Udah ke negara saya aja tarif pajaknya rendah. Nah, itu harmful tax competition tuh Pak, kompetisi pajak yang harmful ya, menyakiti lah gitu ya, melukai negara yang nggak bisa nurunin atau belum bisa menurunkan tarif pajak. Saya kira pertanyaan Pak Sujono mungkin bisa kita jawab dengan bahwa ya tadi ya, dikembalikan kepada masing-masing negara. Walaupun memang OECD sendiri mereka memperkenalkan ada namanya, mungkin di kesempatan yang lain bisa kita bahas, ada Pilar 1 dan Pilar 2 tuh, pendekatan yang bisa dilakukan. Ya, tapi memang dalam prakteknya sulit karena yang di-endorse atau yang di propose oleh OECD
nanti berdampak pada ya tanda petik tuh upaya penyamarataan tarif pajak, which is itu nggak bisa. Kenapa? Karena pajak itu salah satu indikator sovereignty suatu negara. Jadi salah satu kedaulatan itu bentuknya itu boleh memajaki. Kalau kita diatur-atur Indonesia jangan segini ya, turunin dong, itu nggak bisa. Itu melanggar kedaulatan negara. Dan sebaliknya kita juga nggak bisa memaksa negara lain. Nah itu memang akan jadi seperti itu gitu kondisinya. Ya. Begitu saya kira Pak Amri. Ya baik, Ya. terima kasih Pak Ferry atas ulasannya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Bu Eni ini, bagaimana transfer pricing bisa menaikkan sales? Terima kasih, seperti itu Pak pertanyaannya. Pricing bisa Menaikkan sales. Oke, So. oke, baik. Baik Bu Eni, mohon izin menjawab. Menaikkan sales dari pihak siapa kan gitu ya. Jadi kalau misalkan maksudnya menaikkan salesnya si perusahaan yang melakukan transfer pricing ya tergantung kan gitu ya. Karena bentuk dari transfer pricing itu bisa tadi tuh bisa jual atau beli tangible dan intangible goods, pembayaran sewa, pembayaran royalti, pembayaran bunga dan seterusnya. Jadi kalau meningkatkan sales ya salesnya naik gitu ya. Artinya gini, misalkan saya pengen salesnya naik, saya melakukan transfer pricing. Justru sales itu menjadi tools atau alat dalam melakukan transfer price. Gitu. Yang menjadi poinnya justru adalah di profit. Karena fokusnya perusahaan itu kan profit. Ya. Jadi walaupun ada strategi, benar juga mungkin pertanyaan Bu Eni ya. Artinya strategi perusahaan kan biasanya sebelum dia profit dia fokus ke revenue ya Pak ya. Kalau perusahaan yang baru kan. Jadi dia nggak peduli profit atau enggak, atau profitnya sedikit nggak masalah. Yang penting revenue-nya gede dulu. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang baru masuk ke market. Dia lagi mau intervensi market kan gitu ya, masuk ke pasar gitu maksudnya. Masuk ke pasar dia kasih diskon, nurunin harga, itu tujuannya untuk meningkatkan sales. Nah itu bisa juga memang. Jadi nyambung pertanyaan itu bisa nggak? Ya bisa. Makanya gini, pertanyaan Bu Eni itu sangat bagus sebenarnya. Makanya ketika ada perusahaan atau WP katakan, kita fenomenanya menurunkan sales, itu salesnya diturunkan nih. Ini ke siapa dulu dijualnya? Kan kalau transfer pricing kan antar related party. Related party-nya nanti kita telah lagi Pak, ini motifnya apa? Oh dia perusahaan yang baru mau masuk produknya nih ke pasar. Nah si related party ini distributor, saya manufacturer, Pak Amri distributor. Pak Amri di Indonesia. Saya bilang, Pak Amri, saya jual ke Pak Amri kecil, Pak Amri jualnya juga kecil, kenapa? Supaya nanti laku barangnya. Nah, ketika terjadi transfer price seperti itu, nggak bisa langsung dijudge, wah ini kekecilan harganya, lihat dulu motifnya apa. Nah, gitu ya. Jadi kita juga dari sisi petugas pajak mungkin ya harus fair juga, ya. Kita cek kembali. Ini motifnya memang motif pajak atau motif bisnis. Terusnya produk baru, masa saya jualan misalnya gini, produknya, mohon maaf saya nyebut mereknya, teh kita misalnya gitu ya. Ada teh kita gitu ya. Karena ini masih baru, karena kompetitornya banyak, saya jual mahal. Sama kayak minuman teh yang beredar di pasaran, yang nggak akan laku. Jadi, petugas pajak pun saya kira teman-teman gitu ya, teman-teman Fiskus juga memang perlu untuk semakin mendalami bagaimana sih sebetulnya perusahaan berbisnis. Jadi nggak semata-mata salesnya segini, maka nggak. Di sisi lain, wajib pajak juga harus full disclosure gitu ya. Jadi sama-sama fair dong, sama-sama adil gitu ya. Sama-sama kita tidak ada yang mau ditutupi gitu ya. Jadi petugas pajak juga tahu, Pak, kami ini karena strategi market, kami mau masuk ke pasar, makanya harga kami turunkan. Kalau terkait dengan masalah full disclosure itu diatur dalam standar akuntansi keuangan nggak sih Pak? Ya saya kira kan diatur Pak. Makanya kan sebenarnya di PSAK 7 kan tentang related party kan sebenarnya diatur tuh. Walaupun memang dalam PSAK tersebut tidak sampai menyebutkan harus tekniknya supaya arm's length ya. Setahu saya nggak ada nih. Mohon maaf kalau mungkin saya salah ya bagi Bapak Ibu yang pakar di bidang standar akuntansi. Setahu saya tidak sampai bahwa ini arm's length, enggak, cuma pengungkapan aja kan. Saya bertransaksi dengan related party saya, bentuknya penjualan, nilainya sekian, udah gitu. Tapi memang kalau kembali ke prinsip dasar harusnya full disclosure. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ferry atas penjelasannya ya. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Retno Indah Hernawati dari Udin. Pertanyaannya seperti ini Pak. Harga transfer sering dikaitkan dengan manajemen laba, dengan orientasi bonus dari manajemen. Apakah ini benar? Padahal dari sudut pandang manajemen
komponen, harga transfer ini dilakukan dengan orientasi efisiensi biaya. Terima kasih. Ya, baik. Ibu Retno mohon izin menjawab. Jadi harga transfer sering dikaitkan dengan harga transfer sering dikaitkan dengan manajemen laba dengan orientasi bonus. Ya bisa saja demikian ya. Ini pakai agency teori kan gitu ya. Pendekatan agency teori ini supaya dapat bonus dan sebagainya. Apakah ini benar? Padahal dari sudut pandang manajemen harga transfer dilakukan dengan orientasi efisiensi biaya. Oke, kalau masalah benar mungkin benar versi hukum atau benar versi bisnis ini kita perlu pisahkan ya. Artinya kan gini, kalau dari sisi manajemen ya pasti dia punya motif dong gitu ya supaya dia kelihatan perform. Ya kan pasti pengennya tuh laba tuh naik kan supaya dinilai bagus, ujungnya dapat bonus kan gitu kan. Kemudian kalau dia motifnya untuk ngurangin laba ya jadi bertabrakan sebetulnya ya kan, karena kalau dia mau kelihatan perform labanya harus naik, tapi kalau labanya naik pajaknya naik kan gitu ya. Oleh karena itu pertanyaannya apakah ini benar dari sudut pandang manajemen bahwa harga transfer dilakukan dengan orientasi efisiensi biaya? Ya sebetulnya transfer pricing itu salah satu bentuk strategi dalam efisiensi biaya, tapi saya katakan tadi ya tidak selalu, ada kondisi-kondisi tertentu tuh Pak Amri, kayak tadi strategi market. Ya, jadi justru ya karena memang udah deh kita jual murah aja gitu. Jual murahnya kebetulan lewat related party dulu sebelum ke end customer. Nah, yang dicek kan transaksi related party-nya. Ini kerendahan atau enggak. Jadi ya saya kira benar ya. Apakah ini benar dari sudut pandang? Ya bisa jadi ya. Benar ya. Bisa jadi seperti itu Bu Retno ya dari Udinus. Ya. Mudah-mudahan menjawab Bu Retno. Ya, oke. Terima kasih Pak Fer. Silakan lanjut ke pertanyaan keempat. Satu pertanyaan dari Bu Nengsi dari WMB. Ini kalau transfer pricing dianggap sebagai seni, artinya bisa saja suka-suka manajemen untuk melakukan transfer pricing dan mengembangkan teknik untuk transfer pricing dengan sedemikian banyak cara. Mohon pencerahannya Pak Ferry untuk batasan transfer pricing yang bisa dibenarkan oleh aturan pajak. Seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Bu Nengsi, ini kolega kita dari WMB nih Pak Amri. Jadi memang apa namanya Bu Nengsi ya, ketika kita kaitkan seni dan aturan gitu ya, memang ini perlu apa namanya link and match gitu ya. Jadi di satu sisi itu adalah seni dari perusahaan ya, gimana caranya supaya dia membayar pajak secara efisien. Sebenarnya bukan hanya pajak sih Pak. Kalau perusahaan itu semua cost gitu ya. Kalau bisa semua cost ditekan ya kan, pajak bagian dari cost. Jadi sebetulnya mereka fokusnya saya kira ya lebih ke cost ya. Nah kebetulan pajak itu cost kan gitu, bagian dari cost, maka coba ditekan. Nah kemudian bagaimana dengan aturan-aturan yang ada? Nah sebetulnya memang kalau kita lihat Bu Nengsi di undang-undang, kita kembali ke undang-undang. Undang-undang itu di 18 ayat 3 Undang-Undang PPH di penjelasannya disebutkan dalam klausulnya itu supaya sebentar ya, saya biar ini kalau undang-undang saya nggak boleh ini nih, harus saya bacain ya. Mohon izin sebentar Pak. Saya coba bacakan dulu dari sudut pandang pajaknya ya. Bentar nih. Nah, ya jadi maksud diadakan ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Jadi di undang-undang itu disebutkan bahwa kenapa Dirjen Pajak berwenang menentukan utang sebagai modal dan seterusnya. Artinya ketika related party bertransaction itu sebetulnya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Dengan kata lain, kita bisa simpulkan bahwa transfer pricing berpotensi menjadi salah satu bentuk penghindaran pajak. Salah satu loh ya, karena banyak yang lain gitu. Mencegah gitu kan, apabila terdapat unit istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dan seterusnya. Jadi kalau petugas pajak atau fiskus Bu Nengsi fokusnya ke situ. Transfer pricing-nya ini kira-kira mengurangi basis pemajakan nggak? Karena ada transfer pricing yang kebalikannya. Jadi justru dia ngegeser labanya ke Indonesia. Nah kalau yang kayak gitu, kalau menurut undang-undang pajak, ya biarin aja. Ya. Tidak menjadi masalah ya Pak? Nggak jadi masalah, karena ini saya mencoba menafsirkan di dalam klausul penjelasannya, mencegah terjadinya penghindaran pajak. Artinya kalau nggak terjadi penghindaran pajak ya nggak jadi masalah gitu. Artinya justru transfer pricing-nya justru kebalikannya ya, bukan dari perusahaan Indonesia geser ke luar negeri, tapi dari luar negeri geser ke kita. Ya buat kita sebagai negara yang berdaulat ya nggak apa-apa. Saya memandangnya seperti itu. Ya bisa jadi mungkin
Bapak Ibu ada yang tidak sependapat ya dengan Oke. pendapat saya gitu. Nyambung Pak dengan Ya. tadi yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut, itu ada istilah penghindaran pajak. Sebenarnya kalau penghindaran pajak itu sendiri diboleh atau dilarang sih Pak? Ya, sebetulnya kalau kita bilang kalau secara hukum ya mungkin ya, kalau tax evasion ini kan yang betul-betul apa ya Pak Amri istilahnya haram ya. Evasion itu penggelapan, penyelundupan, memasukkan dokumen dipasukkan itu haram, itu nggak boleh. Itu tax evasion ya? Evasion itu tidak boleh. Tax planning ini masih bisa. Kenapa? Karena di undang-undangnya diperkenankan kira-kira. Misalkan saya mau bikin usaha nih Pak Amri, saya pakai OP atau badan ya, itu kan pilihan saya tuh. OP tarifnya progresif, badan tarifnya single. Misalkan ini di luar PP 23 ya, di luar PP 23 artinya boleh tuh. Jadi bukan kok Anda menghindari pajak, bukan, saya tax planning karena saya masih kecil omsetnya saya pakai OP aja karena sampai dengan 50 juta saya cuma kena 5%. Itu boleh, itu tax planning. Nah, avoidance ini memang sulit menentukan sanksi dan sebagainya karena di undang-undang KUP yang kena sanksi itu yang jelas pidana, yang jelas evasion. Nah, sehingga kalau kita bilang penghindaran pajak ini ya sebetulnya sesuatu yang tidak diharapkan oleh undang-undang dilakukan oleh WP. Seharusnya nggak dilakukan, tapi kita juga nggak bisa main sanksi, Pak. Gitu. Oke Pak. Gitu. Ya, oke, cukup. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Satu lagi mungkin pertanyaan di sesi yang kedua. Pertanyaan dari Bapak Firmansyah dari Kanwil DKP terkait judul webinar ini, bagaimana meningkatkan kesebandingan dengan tingkat laba pembanding mengingat dampak dari pandemi ini berbeda-beda antar wilayah. Adjustment apa yang harus dilakukan? Seperti itu Pak. Ya, Silakan. baik. Langsung saya jawab ya Pak Amri. Jadi Ya, silakan, Pak Firman dari Kanwil DJ Papua izin menjawab ya. Betul Pak. Jadi kalau di dalam transfer pricing ini sebenarnya ini udah teknis banget nih. Ada namanya comparability analysis, 5 faktor kesebandingan. Jadi misalkan gini, saya bertransaksi dengan Pak Amri related party. Saya bertransaksi dengan Mbak Eta independent party. Ketika saya misalnya saya jual mobil ke Mbak Eta harganya 100 juta, ke Pak Amri 80 juta. Itu nggak bisa dibilang, wah Pak Ferry ngejual ke Pak Amri nggak arm's length. Karena ke Mbak Eta jual 100, tapi ke Pak Amri kok 80, harusnya sama dong, kan gitu kan. Padahal ini mobilnya sama nih, misalkan sama-sama mobil X gitu. Nah, ada analisis kesebandingan. Jadi kita cek dulu sebelum kita judge bahwa itu arm's length atau tidak, Pak. Yang pertama, analisis produknya. Mobilnya apa? Oh, mobilnya X. Jenisnya apa? Itu dilakukan oleh siapa Pak? Analisis Oh, ya oleh wajib pajak. Oke. Kan self assessment, Pak. Enggak ya. Nah, kita kembali ke self assessment. Tapi nanti bisa diuji oleh pemeriksa, Ya, oleh oke. Fiskus. Ya kan dilihat nih. Oh, sama-sama mobil X. Tahun berapa ini? Interiornya gimana? Oh, sama. Kalau beda kita adjust. Misalkan mobil yang saya jual ke Eta bannya 4, yang saya jual ke Pamri bannya 3 misalnya. Kurang 1 nih gitu. Kalau kurang 1 ban itu gimana? Oh, 1 ban itu nggak nyampe 20 juta. Ban harganya 1,5 juta paling mahal misalnya. Ya berarti itu pun masih terlalu murah. Itu kita adjustment, Pak. Terus yang kedua kondisi ekonomi, kemudian ada fungsi aset dan resiko dan seterusnya. Ada 5 faktor kesebandingan. Nah, pertanyaan dari Pak Firmansyah tadi sebetulnya menarik tuh, karena kita kondisi ekonomi kan berbeda ya. Jadi ketika misalkan di masa pandemi si wajib pajak menjual ke related party-nya harganya sekian, ya memang ini menjadi PR bersama nih. Ini teknis banget nih sebetulnya pertanyaannya gitu ya. Kita tingkatkan kesebandingan dari kondisi ekonomi gimana, karena tiap daerah dampaknya tadi Pak Firman kalau saya nggak salah beda-beda. Misalkan mungkin beliau kan sekarang dinas di Papua ya, di Papua seperti apa, di Sumatera gimana, di Jawa gimana, perlu kita adjust tuh Pak kondisi ekonominya. Contoh yang lainnya kan kayak gini Pak, kenapa mobil yang cc-nya kecil di Amerika katakan atau di Australia nggak laku, di Indonesia laku, karena beda. Orang Australia nggak suka mobil cc kecil, jalannya gede, dia mobilnya yang cc-nya besar-besar. Di Indonesia cari yang cc-nya kecil, muatnya banyak, bisa muat teteh, papa, mama kan gitu ya. Nah jadi supply and demand-nya beda. Nah itu juga mungkin terkait dengan pertanyaan dari Pak Firman tadi, adjustment-nya kayak gimana ya. Ini saya menjelaskannya mungkin kita harus diskusi nih, karena WP-nya kita harus lihat dulu kan gitu ya, tergantung nih. Ya mungkin bisa ada penyesuaian nanti inflasi, tingkat inflasi, PDRB-nya, pendapatan domestik regional brutonya.
sehingga dia ngejual sekian, kemudian kemampuan daya beli masyarakat, purchasing power dan sebagainya gitu. Ya Pak, oke, Ya. terima kasih Pak Ferry Mohon maaf Pak Firman ya, ya, kalau atas ulasannya. Ya. Oke, mungkin kita lanjut ya ke sesi yang ketiga. Tapi masih bisa satu pertanyaan lagi sih Pak, cukup waktunya. Pertanyaan lagi, Pak, boleh Pak? Oke, boleh silakan. Satu pertanyaan lagi, ini ada dari Pak Ronald dari EY bertanya, mungkin boleh langsung disampaikan Pak Ronald? Selamat sore, terima kasih. Mungkin saya bertanya di praktek sengketa yang saya alami pada saat melakukan pendampingan wajib pajak di KPP. Nah, saya bilangnya bahwa terkadang pemikiran transfer pricing itu membatasi atau malah bisa mengatur aktivitas bisnis dari wajib pajak. Misalnya begini, klien saya adalah perusahaan distributor printer dari Jepang, di mana pada saat pemetaan dan pengisian PER 22, pada saat melakukan analisa VAR, kita sudah bilang bahwa merek ini adalah yang memegang merek ini adalah perusahaan headquarter-nya di Jepang. Terus kami melakukan biaya promosi di Indonesia. Terus kesimpulan dari pemeriksa di SPHP, bahkan pada saat pembahasan akhir, mereka melakukan koreksi atas biaya promosi klien saya karena diasumsikan bahwa kesimpulan pada saat pengisian PER 22, saya bilang klien saya ini adalah list distributor, maka limited list distributor itu tidak perlu menanggung biaya promosi. Nah, atau malah bisa ditagihkan ke headquarter di Jepang, karena di analisa VAR-nya juga merek ini bukan yang megang, bukan klien saya yang di Indonesia, karena hanya berlaku sebagai distributor. Nah, saya mau dari kacamata akademisi, sebenarnya apa alasan dari kira-kira ya teman-teman pemeriksa itu sangat bisa mengatur transaksi yang harus dilakukan wajib pajak, ini karena kesimpulan kita limited list distributor. Itu aja dulu, sekian. Ya, terima kasih Pak Roland atas pertanyaannya. Wah, ini terbalik nih Pak Roland nih ya. Ini beliau konsultan dari EY nih. Harus saya nanya nih. Oke, baik Pak Roland, terima kasih atas pertanyaan. Jadi izin saya mungkin disclaimer dulu ya Pak Roland dan Bapak Ibu semua. Jadi mungkin ini pertanyaan ini tidak atau jawaban ini tidak bisa untuk menjadi rujukan gitu ya. Ini dari sudut pandang akademisi lah gitu ya. Kita sebagai akademisi kita tidak mencoba untuk mengintervensi apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan di Dirjen Pajak. Sekaligus kita juga tidak ingin menyudutkan wajib pajak lah istilahnya. Kita mencoba melihat dari sisi yang berusaha melihat dari sisi yang objektif berdasarkan konsep gitu ya, berdasarkan teori asas-asas keadilan. Jadi memang gini Pak, kan gini, tadi kembali tuh ke konsep dasar bahwa sebetulnya wajib pajak ini kan diberikan kewenangan ya secara self assessment kan gitu ya. Tadi sudah mengisi lampiran PER 22 lah sebagai, betul kan lampiran PER 22 itu dokumen-dokumen yang ditunjukkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak sudah amsleng ya. Dalam hal ini tadi Pak Roland menyebutkan contohnya ada perusahaan distributor. Nah, memang karakteristik setiap perusahaan kan beda dan gitu ya. Yang paling tahu sebetulnya adalah perusahaan itu sendiri. Ya, jadi sudah di state bahwa misalkan kalau nggak salah tadi kesimpulannya ini ya Pak Roland ya, perusahaan itu limited risk distributor ya. Itu dari kesimpulannya klien atau gimana Pak Roland tadi, mohon maaf. Kesimpulan di TP-Doc dan kita tulis di PER 22 Pak. Oke. Berarti dan kemudian oleh teman-teman pemeriksa dianggap sama gitu ya? Kesimpulannya sama-sama limited risk ya? Iya, sama-sama limited risk. Sama-sama limited risk tapi beda treatment. Nah gitu ya. Ya kan? Kalau dari teman-teman pemeriksa mungkin mikirnya ya kalau limited risk ya ngapain bayar apa namanya?
merek gitu kan, artinya royalti ya. Royalti itu kan bisa dari merek, bisa dari paten atau know-how. Ngapain bayar royalti kan gitu ya. Nah ini sebetulnya salah satu. Bukan, saya potong, bukan kenapa harus bayar royalti. Jadi klien saya itu melakukan pengeluaran biaya promosi untuk ikan merek itu di Indonesia. Tapi teman-teman pemeriksa bilang bahwa buat apa klienmu melakukan fungsi pemasaran ini, karena merek ini kan yang punya Jepang, harusnya tapi nggak ada bayar royalti ya? Nggak ada bayar royalti. Nggak ada, tapi promosi. Ya baik, saya bisa paham ya. Jadi jadi gini Pak Roland, kalau saya melihatnya kembali kepada nature dari perusahaan kan gitu ya. Apakah misalkan memang punya rencana atau strategi ingin mengembangkan merek sendiri, kan bisa kayak gitu. Makanya melakukan promosi. Nah sedangkan mungkin ya, saya kan nggak tahu nih ya, saya ini menjawab sesuai dengan yang disampaikan Pak Roland, saya nebak-nebak aja. Kalau mungkin saja teman-teman di KPP misalkan melihatnya, ini nggak ada kok rencana pengembangan merek sendiri, artinya mereknya memang atas nama atau yang mengembangkan adalah dari pihak headquarter-nya atau head office-nya di Jepang ya kalau nggak salah, di Jepang. Jadi ya tadi sesuai dengan function, aset sama risk-nya, apa benefit yang ditimbulkan, apa benefit yang akan dihasilkan apabila pembayaran atau pengeluaran berupa promosi dilakukan. Karena kan prinsip dari perusahaan itu setiap aktivitas dia harus bisa meng-create profit atau berpotensi meng-create profit either in the short run atau in the long run. Nah, mungkin saya kira perlunya tadi Pak Roland, mungkin ya, ini saya mencoba menerka-nerka ya, mungkin perlunya tadi disclosure kenapa gitu dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman di KPP masih belum bisa memahami kenapa harus melakukan kegiatan atau pengeluaran promosi. Dan sebetulnya gini, kegiatan promosi itu ke siapa gitu, yang pengeluaran promosinya. Yang jadi masalah kalau transfer pricing itu creative party gitu ya. Jadi transfer pricing itu kalau creative party. Kalau ke pihak independen ya sebetulnya itu koreksinya bukan koreksi transfer pricing, mungkin koreksi yang biasa lah, koreksi umum saya nyebutnya ya, yang umum gitu. Artinya misalkan apakah ada dokumennya, ada kontraknya, ada apa, itu kan bukan koreksi transfer pricing. Kalau koreksi transfer pricing itu ketika transaksinya dilakukan ke related party. Nah, dia bayarnya misalkan promosinya ke related party. Nah, itu yang menjadi poin yang harus didiskusikan. Saya kira gitu Pak Roland. Siapa? Kasih. Ya, terima kasih Pak Roland. Ya, sudah cukup menjawab. Ya. Oke, cukup ya untuk pertanyaan sesi yang kedua, Keta dan Yudi. Oke, berarti kita masuk. Ya, berarti. Silakan dikembalikan ke Pak Amri untuk masuk ke segmen kedua. Ya, oke, terima kasih ya Pak. Oke, kita masuk ke sesi yang ketiga ya Pak. Kita akan membahas ataupun berdiskusi terkait dengan penyelesaian sengketa transfer pricing ya, ataupun bisa nggak sih bahwa adanya sengketa tersebut itu bisa dihindari ya, baik oleh MNC dan maupun oleh Fiskus ya, ataupun oleh otoritas perpajakan yang ada di dalam satu negara. Kalau kita di Indonesia berarti dengan DJP. Ya, baik. Jadi tadi kan ada menyelesaikan sengketa sama mencegah supaya tidak terjadi sengketa, yaitu dua hal yang berbeda tuh. Kalau yang mencegah sengketa itu, kalau yang menyelesaikan sengketa ya ketika ada sengketa harus diselesaikan kan tadi ya, yang tadi sempat saya singgung di segmen sebelumnya. Jadi bisa melalui jalur istilahnya litigasi, bisa melalui jalur non litigasi kan ya, keberatan, kemudian banding, bisa upaya hukum luar biasa ke MA gitu ya, melalui peninjauan kembali, atau yang non litigasi misalkan di melalui jalur MAP ya, mutual agreement procedure. Nah itu walaupun dalam prakteknya Pak Amri, mutual agreement procedure itu kalau kita lihat di dalam pasal yang ada dalam tax treaty, perjanjian penghinaan pajak berganda, memang di situ disebutkan masing-masing otoritas pajak itu berusaha untuk menyelesaikan. Jadi nggak ditarget harus selesai. Jadi gini, kita negara A, saya negara A, Pak Amri negara B. Kita MAP nih, karena WP kita ada masalah, lapor ke kita kira-kira gitu ya. Kita selesaikan tuh nggak harus ada kesimpulan. Jadi bisa kita sepakat untuk tidak sepakat itu boleh. Walaupun implikasinya yang tanda petik, yang merasa tanda petik ya dizolimi mungkin ya, WP-nya gitu. Saya jadi double tax nih di negara sana, saya udah dipajakin, di sini
biaya saya dikoreksi kan gitu ya. Jadi akhirnya saya pajaknya bayar double nih. Gitu. Nah, itu tidak menjamin, MAP sendiri tidak menjamin solusi atau penyelesaian. Makanya dalam prakteknya gitu ya, saya kira wajib pajak sudah punya hitung-hitungan tuh, dibantu dengan teman-teman konsultan mungkin ya. Ini kira-kira yang potensi kita menangnya lewat mana nih ya? Lewat jalur litigasi atau non-litigasi. Nah, walaupun ada juga upaya ke arbitrase internasional. Setahu saya sampai sekarang, mohon dikoreksi kalau saya salah nih Pak Amri, arbitrase internasional khusus pajak setahu saya memang belum ada. Jadi kita masih numpang mungkin ke trade ya, ke perdagangan. Nah, tapi ini kalau kita mengajukan gugatan ke arbitrase internasional, itu cost-nya tinggi, baik itu otoritas pajak maupun WP. Jadi masih belum menjadi belum menjadi primadona lah, atau alternatif yang menarik lah saat ini ya. Walaupun mungkin ke depan bisa jadi karena munculnya PMK 213 dan sebagainya, itu bisa saja kalau wajib pajak menilai bahwa cost saya lebih rendah kalau saya ke arbitrase. Misalkan potensi saya menang lebih besar ke arbitrase ketimbang saya lewat jalur litigasi atau MAP. Itu upaya dalam rangka mencoba menyelesaikan sengketa. Nah, sekarang cara mencegahnya gimana supaya nggak terjadi sengketa? Supaya tidak terjadi sengketa, saya kira pertanyaan yang sulit untuk dijawab, karena sepanjang masih hukum itu kan bisa ditafsirkan macam-macam ya Pak Amri ya masalahnya. Baca peraturan perundang-undangan ya. Dulu kita ketika belajar hukum mungkin Pak Amri juga ada guyonan kalau ada 10 orang hukum diskusi bisa ada 11 simpulan kan gitu ya. Karena perspektifnya luas. Nah, pajak juga sama. Apalagi antara fiskus sama wajib pajak nih yang punya perspektif yang bisa jadi berbeda. Maka potensi terjadinya sengketa atau dispute memang keterjadiannya cukup besar gitu ya. Nah, bisa dilakukan beberapa hal. Yang pertama misalkan terkait transfer pricing bisa dimitigasi dengan namanya APA, Pak. Advance Pricing Agreement. Kalau di Indonesia Advance Pricing Agreement tuh. Kalau di OECD Guideline disebutnya Advance Pricing Arrangement. Itu diatur di mana, Pak? Ada PMK-nya, Pak. Saya lupa namanya. Saya udah download tadi. Ya 2000 APA itu 2020 ya kalau nggak salah yang update-nya ya. Yang update-nya ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Pengajuan Kesepakatan Harga Transfer. Jadi sebelum Pak Amri bertransaksi, Pak Amri ngajuin dulu ke DJP. Saya mau bertransaksi dengan afiliasi saya dengan tarif sekian, kegiatannya ini, sudah saya cari pembandingnya sesuai arm's length. Diajukan. Nanti kalau di approve, setuju, jalan, carry on. Itu nggak akan ada dispute, kecuali itu merupakan salah satu ini Pak ya, salah satu solusi ya. Salah satu solusi yang coba ditawarkan oleh tax authority. Walaupun kalau saya tidak salah dengar hanya baru ada beberapa nih yang sudah deal ya. Deal dalam artian itu secara administrasi memang ada Pak, bukan deal negatif. Yang kedua, bisa memilih misalkan pendekatan namanya safe harbor. Nah, itu saya pernah tulis sama mahasiswa saya gitu ya. Nah, ini kayaknya masih ada di sini nih orang ini di Zoom meeting. Jadi bahwa bisa melakukan pendekatan dengan safe harbor. Safe harbor itu otoritas pajak menentukan, misalkan kalau suatu perusahaan dia sifatnya misalnya kontrak manufacturing, Anda profitnya sekian ya, ditentukan tuh. Nah, kalau tadi bahasanya Pak Roland berarti itu ngatur bisnis dong gitu kan. Ya memang begitu gitu ya. Namanya kan pendekatan solusi ya, bisa seperti itu. Nah, Indonesia memang belum. Tapi udah ada contohnya, ada beberapa yang melakukan pendekatan safe harbor. Beberapa negara itu kalau kita baca di OECD Guideline ada yang melakukan pendekatan istilahnya kalau satu negara Pak, kalau dua negara kan bilateral. Kalau satu negara itu apa namanya? Unilateral. Jadi satu otoritas pajak aja yang menentukan. Oke, ada perusahaan asing mau ke sini, Anda sekian ya. Net operating profit-nya ditentukan Pak, sekian persen. Nah, itu dua pendekatan. Masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan, Pak. Kelebihannya memitigasi risiko. Kelemahannya tadi salah satunya tuh yang disebut parola. Itu berarti ngatur bisnis dong. Kalau saya labanya nggak sekian persen, terus gimana? Ya kan? Jadi kayak kita hedging, Pak. Kalau di finance tuh kayak kita hedging, kita tentukan sekian gitu kan. Masalah nanti kursan naik turun, ya udah itu resiko gitu. Kira-kira itu Pak Amri. Ya, jadi tidak terlalu banyak kira-kira untuk yang pencegahan sengketa ini. Oke, kalau misalkan terkait dengan ini Pak, ada nggak sih misalnya memang peran dari Badan Penyusun Standar ya
Kan karena kan untuk transfer pricing ini erat kaitannya misalkan dengan akuntansi keuangan. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh Badan Penyusun Standar? Sedangkan kalau untuk yang otoritas perpajakan tadi sudah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan ya di tahun 2020. Itu salah satu alternatif solusi yang bisa dijalankan ketika di tahun-tahun sebelumnya terdapat adanya transfer pricing dispute antara MNC dengan otoritas perpajakan yang ada di Indonesia. Ya, baik. Jadi memang ini juga bukan perkara yang mudah nih bagi Badan Penyusun Standar. Misalkan kita di Indonesia ada IAI kan gitu ya, menerbitkan PSAK gitu. Kalau misalkan diatur, ini ada pros and cons-nya Pak. Ya kan, kalau ngatur kok, kalau aturan pajak berubah berarti kita standar berubah terus dong. Gitu ya. Kalau kita nggak ngatur, ya jadi seolah-olah saya sudah oblig, saya sudah obey sama patuh sama standar, udah ngikutin standar, di audit hasilnya unqualified. Ketika orang pajak datang, kok jadi beda gitu kan, seolah-olah jadi kayak ada apa ya, dualisme gitu ya. Seolah-olah memang idealnya sih saya kira Pak perlu ada diskusi nih. Saya kira ya, diskusi antara Badan Penyusun Standar akuntansi misalnya DSAK IAI misalkan gitu ya, dengan teman-teman di Ditjen Pajak, khususnya mungkin di Direktorat Peraturan ya, Direktorat Peraturan Perpajakan atau Direktorat Pajak Internasional nih terkait transfer pricing. Gimana nih untuk mengakomodir supaya meminimalisasi dispute. Kan minimalisasi dispute itu kan salah satu penyebabnya karena asimetrik tadi kan Pak. Nah, kita upayakan supaya ketika penyajian itu disclosure-nya betul-betul informatif gitu ya, atau full disclosure gitu. Sehingga bisa menambah kualitas dari pelaporan keuangannya di mata petugas pajak. Wah, ini qualified, ini udah sesuai nih, mungkin ada arm's length-nya dan sebagainya. Saya kira bisa saja Pak dilakukan seperti itu. Kalau terkait dengan ini Pak, keterbukaan untuk wajib pajak, informasi-informasi apa saja yang mesti harus diatur ya? Ya. Bahwa wajib pajak mesti harus memberikan informasi-informasi apa saja. Baik, kalau terkait dengan transfer pricing sebetulnya udah ada PMK 213 ya, di mana di sana diwajibkan tuh, tentu kewajibannya bagi wajib pajak tertentu Pak ya, yang punya transaksi angkanya sekian dan seterusnya, ada syarat dan ketentuannya lah. Nah, sebetulnya udah ada tuh kewajiban membuat itu, ya kan. Tentu yang kita harapkan wajib pajak juga bisa menyajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau yang seharusnya, sehingga menambah keyakinan nih kan gitu ya. Nah, di sisi lain tetap Fiskus memang tugasnya kan itu Pak. Ya kan, kenapa ada pemeriksaan? Karena kita self assessment kan gitu ya. Karena self assessment ada pemeriksaan, walaupun memang kalau ada self assessment harusnya nggak usah ada pemeriksaan dong, katanya wajib pajak diberikan kewenangan buat ngitung sendiri. Kenapa harus ada pemeriksaan? Karena tadi kita tidak bisa membiarkan, tetap ada ada proses pengawasan, tetap harus diikuti. Kalau kita mungkin punya keluarga, punya ponakan, punya anak, kan kita ngelihat nih, kok anak kayaknya kok kelihatannya kayak rajin, kayak soleh gitu, padahal ternyata bandel misalnya gitu ya, misalnya nyuri jambu atau apa, kan perlu kita tes juga kan, perlu kita uji juga gitu. Artinya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak sebetulnya satu hal yang full disclosure, yang tadi niat yang baik, pengungkapan yang penuh gitu, saya kira juga itu hal yang cukup penting untuk dilakukan untuk meminimalisasi lah ya. Artinya ketika udah saling terbuka, saya kira sengketa bisa dikurangi gitu ya. Okay. Walaupun ada sengketa mungkin ya tidak terlalu tajam gitu bedanya. Saya kira demikian. Ya, oke, cukup Pak penjelasannya. Langsung ke sesi tanya jawab Pak. Ya, silakan. Ya, sepertinya cukup ya dari penjelasan Pak Ferry. Kita sepertinya langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab dengan peserta webinar. Oke, saya kembalikan ke Eta dan Yudi, silakan. Terima kasih Pak Amri. Menarik sekali, bahkan di pembahasan sesi 3 ini kita membahas tentang penyelesaian dan pencegahan terkait pricing. Tadi mungkin dengarkan ya, kita udah membahas advance pricing agreement, sampai dengan ada hubungannya juga dengan Badan Penyusun Standar seperti itu. Jadi yang namanya transfer pricing ini tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan, pada pihak-pihak tertentu saja, tetapi ada banyak pihak yang bisa juga berkontribusi. Nah, yuk langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama untuk ketiga, silakan Yudi. Baik, untuk pertanyaan pertama ini ada Ibu Elsa Meirina ya dari Setie KBP. Untuk Bu Elsa,
kami persilakan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, sepertinya dibacakan lagi aja ya. Untuk pertanyaan Bu Elsa, ini bagaimana pendapat dari Bapak jika transfer pricing antar divisi tidak sinkron dengan ukuran kinerja yang ditetapkan untuk divisi yang bersangkutan? Sehingga kemungkinan akan timbul konflik di mana divisi ingin kinerjanya diukur dengan baik, tetapi dituntut juga untuk melakukan transfer pricing yang ditetapkan oleh manajemen. Seperti itu Ya, Pak, untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Ini kan sebetulnya permasalahannya ada di perusahaan ya. Artinya permasalahan di perusahaan di mana antar divisi atau divisi tadi dia pengen menunjukkan kinerjanya, pengen perform lah gitu. Artinya kalau saya bagian procurement, saya akan mencari raw material yang paling efisien. Tapi tibanya ketika saya mau transfer ke divisi manufacturing, loh kok jadi mahal ya misalkan gitu ya. Jadi harganya tinggi gitu. Jadi seolah-olah saya kelihatan nggak perform kan gitu ya. Nah ini gimana nih gitu. Saya kira pertama ya mungkin Bu siapa tadi punten Bu siapa Pak Andri? Bu Elsa ya, mohon maaf ya dari Setia KBP. Saya kira ini permasalahan internalnya perusahaan nih ya terkait dengan itu. Dan memang kalau kita kaitkan dengan bagaimana nanti pertanggungjawabannya ketika divisinya itu kan ada beberapa perusahaan yang misalkan melakukan spin off ya. Dia tadinya divisi terus dia jadi perusahaan sendiri Pak Andri. Nah kemudian kan nanti dia akan ditanya kan oleh misalkan petugas pajak nih. Ibu kenapa menjualnya ketinggian nih relasi harusnya gini. Iya Pak, sebetulnya mungkin saya juga pengennya jualnya rendah, tapi saya disuruhnya jualnya tinggi kan gitu kan. Nah tentu akan berdampak seperti itu. Saya kira mungkin penyelesaiannya ya harus disinkronisasi Bu Elsa ya, kebijakan yang ada dalam perusahaan. Karena biasanya kan masing-masing divisi ingin kelihatan perform di satu sisi, tapi juga secara komprehensif perusahaan secara grup ingin performanya bagus. Performanya bagusnya tergantung tujuan perusahaannya ya. Dia mau apa nih, ningkatin revenue atau nurunin cost atau apa gitu. Kira-kira seperti itu Bu Elsa. Mohon maaf kalau kurang berkenan nih dengan jawabannya. Tapi saya kira kalau kita bicara dari sisi aspek akuntansi manajemen ya itu permasalahan yang ada dalam perusahaan. Kalau kita kaitkan dengan nanti bersinggungan dengan fiskus atau dengan petugas pajak ya tadi mungkin ya ketika perusahaan spin off jadi perusahaan sendiri gitu ya, divisi ini keluar jadi perusahaan sendiri, menjadi perusahaan sendiri. Nah, ketika harga transfer itu loh, kok jualnya ketinggian, ibu dulu belinya sekian nih pasti ada. Nah, padahal sebetulnya itu bukan maunya dia gitu ya. Kira-kira gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Ferry. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Elsa atas ulasannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, Pak Amri, untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Desrir Miftah dari Suska Riau. Ibu Desrir Miftah mungkin mau menanyakan secara langsung. Baik, diwakilkan saja ya. Perencanaan pajak terkait transfer pricing dapat berdampak negatif terhadap pandangan orang awam terhadap akuntan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, perencanaan pajak terkait TP dapat berdampak negatif pandangan orang awam terhadap akuntan ya. Mungkin akuntan ini akuntan mana ya? Bisa akuntan manajemen, bisa akuntan publik ya, bisa mungkin atau konsultan ya KJA dan sebagainya. Saya kira kalau soal pandangan tadi kan ya pandangan orang awam tadi saya sudah sampaikan di awal. Saya kira Pak Amri bahwasannya memang ya itulah perlunya mungkin kita banyak mengkaji ya, sama-sama belajar gitu ya. Kita juga kami masih belajar juga untuk memperluas wawasan kita gitu, bahwa sebetulnya kalau dari kacamata pajak gitu ya, apapun yang dilakukan wajib pajak itu tanda petik tidak masalah sepanjang tax base-nya tidak terganggu. Kira-kira gitu ya, walaupun nggak saklek gitu sih. Ada beberapa misalkan kayak tadi kita milih mau orang pribadi atau mau jadi badan, itu kan pilihan yang ada tuh. Petugas pajak nggak bisa bilang, ibu kenapa bikin OP, harusnya ibu bikinnya PT, itu nggak bisa gitu ya kan, ya kecuali karena regulasi tertentu ya yang di luar aturan pajak. Karena sebetulnya prinsipnya kan pajak itu tidak mengatur orang berbisnis, Pak. Tapi pajak itu mengatur bagaimana cara memajakinya. Nah, tapi memang dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi tuh tax planning yang mungkin abusive gitu ya, atau agresif gitu ya. Tax planningnya sampai misalkan modifikasi aturan, perjanjian, misalnya kontrak kerja yang arahnya ke evasion. Nah, tentu itu yang tidak kita harapkan ya, mungkin ya Bu ya. Artinya kita tetap harus
dari sisi akuntan juga saya kira tetap harus menyampaikan yang proper ya. Gitu. Saya kira memang intinya kita menjalankan peran masing-masing gitu. Ya, kalau sebagai akuntan manajemen ya tentu kita upayakan efisien. Dari sisi fiskus kita upayakan penerimaan pajak optimal kan gitu ya. Kemudian dari sisi teman-teman konsultan ya menjadi bridging, menjembatani sebetulnya. Jadi Pak Roland dan teman-teman konsultan itu menjadi jembatan gitu ya. Artinya kalau posisi konsultan yang saya pahami itu menjadi jembatan yang mereduksi asymmetric information masing-masing pihak. Karena dia dipercaya oleh klien, dia juga harus trusted di mata fiskus. Sebetulnya itu. Ya. Gitu saya kira Pak Amri. Ya, oke. Terima kasih Pak Ferry. Cukup, ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Masih ada cukup banyak pertanyaan nih Pak di Slido. Ya, boleh. Kita langsung bacain aja ya. Ini untuk pertanyaan yang pertama, anonim. Pertanyaannya, apakah cherry picking yang dilakukan oleh pemeriksa dalam menentukan perusahaan pembanding juga menjadi penyebab adanya sengketa karena berpengaruh juga pada rentang yang wajar? Wah, ini pertanyaan teknis ya. Ini kemungkinan kalau nggak yang nanya pemeriksa wajib pajak ya. Oke. Cherry picking ya. Kalau di dalam guideline, transfer pricing guideline gitu ya. Cherry picking itu kan artinya kita memilih-milih Pak Amri. Istilah tuh cherry picking. Kita ngambil buah cherry yang manis-manis aja, yang menarik-menarik aja. Gitu. Padahal idealnya ketika kita mencari data pembanding yang akan kita gunakan untuk menjustifikasi bahwa transaksi kita sudah amslang itu nggak boleh cherry picking. Itu rule of the game-nya gitu. Jadi ya yang sesuai tadi, yang sesuai dengan 5 faktor kesebandingan yang tadi ditanyakan oleh Pak siapa, mohon maaf di sebelumnya. Sesuai, kondisi ekonominya sebanding, strategi bisnisnya sebanding, VAR-nya sebanding, karakteristik produknya sebanding. Jadi nggak boleh cherry picking, saya cari yang labanya tinggi, saya lagi meriksa nih, misalnya saya pemeriksa, saya cari yang labanya tinggi supaya si WP, saya koreksinya kan jadi tinggi. Atau kalau saya jadi WP, perusahaan saya lagi rugi, saya cari pembanding-pembanding yang lagi rugi. Nah, itu cherry picking nggak boleh gitu ya. Jadi kita tetapkan dulu standar, kita tetapkan kriteria, baru kita dapat yang mana gitu. Jadi kalau mungkin dalam penelitian purposive sampling itu sebetulnya lebih mendekati cherry picking. Karena kita udah tetapin yang mau kita pilih-pilih aja, padahal harusnya bikin kriterianya yang umum. Manufacturer aja gitu. Jangan yang manufacturer yang inisialnya M misalnya. Itu susah kan Pak ya, artinya yaudah manufacturer, dia nggak rugi, yang kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau udah kita bikin proposif yang tadi tuh, yang depannya M, yang kantornya di jalan ini, itu cherry picking. Gitu kira-kira. Jadi pertanyaannya tadi, bisa nggak menjadi penyebab sengketa? Bisa. Solusinya gimana? Solusinya yang sama-sama memahami bahwa sebaiknya baik dari sisi wajib pajak ya ketika menyusun TP-Doc atau menggunakan lampiran PER 22 ya, itu sesuai kondisi yang sebenarnya. Dan di sisi lain ya, fiskus juga sama tuh gitu ya. Fiskus juga harus mencari pembanding atau men-challenge pembanding yang sesuai dengan kondisinya. Walaupun memang sulit Pak Amri, itu salah satu tantangan menggunakan amslang itu. Sulitnya mencari pembanding yang sebanding. Sehingga kita harus mengajukan banding gitu. Kira-kira gitu jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, lanjut ya, silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya juga dari Slido. Ini mungkin agak teknis juga ya Pak. Dokumen apakah yang digunakan untuk membunyikan TP-Doc agar dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi di samping menggunakan database? Baik. Wah ini teknis memang nih. Ini kalau nggak, ini praktisi banget ini. Bisa jadi auditor, kalau teman-teman WP ya, teman-teman konsultan. Jadi sebetulnya gini, ketika kita mencantumkan data pembandingan dalam database, yang pertama dia harus accessible. Dia bisa diakses oleh keduanya. Jadi nggak boleh menggunakan secret comparable, nggak boleh. Data, misalnya saya pemeriksa, Pak Amri wajib pajak, saya pakai pembanding yang Pak Amri nggak bisa ngakses, cuma saya doang. Atau sebaliknya, Pak Amri menggunakan pembanding yang saya nggak bisa ngakses, nggak boleh tuh. Jadi dia harus open source lah gitu ya, bisa diakses di mana aja, bisa di challenge, bisa kita cek websitenya kalau kita nyari pembanding. Jadi apa saja tadi ya pertanyaannya kan ya, apa saja yang harus dipertimbangkan ya
Saya kira tadi yang penting accessible, kemudian tadi tidak cari picking ya ke pertanyaan yang sebelumnya itu nyambungin sih. Ya. Dan ya saya kira bahwa memang ALP punya masalah betul. Tapi itulah yang saat ini berlaku di hukum positifnya gitu. Undang-undang pajak kita memang ya menegaskan ya atau menyebutkan bahwa penggunaan metode kewajaran tadi. Itu saya kira. Ya, terima kasih Pak. Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya silakan. Baik Pak Amri, untuk pertanyaan selanjutnya anonim juga, pertanyaan dari Selido. Ini pertanyaannya, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap transfer pricing khususnya bagi perusahaan multinasional dari segi perpajakan? Seperti itu Pak pertanyaannya. Ya, dan ini yang menjadi topik kita sebetulnya kan ya. Bagaimana apa tadi? Mohon maaf, bagaimana bisa ditunjukkan nggak? Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap transfer pricing khususnya bagi perusahaan multinasional Pak? Ya, bagaimana dampak yang pertama? Perpajakan. Ya baik, yang pertama kan dampak secara makro dulu nih ya. Secara makro kan purchasing power turun, ya kan? Daya beli nih, kemampuan konsumen turun, artinya demand turun. Berarti dari sisi supply, dari sisi produksi, dia akan nurunin, kan gitu kan? Makanya dalam hal ini pemerintah kita ya di Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan insentif kan tujuannya untuk full demand ya, supaya supply-nya bisa gerak lagi, nggak numpuk barang di gudang dan sebagainya. Nah, artinya ada dampak kan gitu ya. Nah, pandemi itu punya dampak, yes, itu satu hal. Nah, kemudian bagaimana ke transfer pricing-nya wajib pajak kan gitu ya. Nah, transfer pricing-nya wajib pajak saya kira kalau kita lihat dari sisi perilaku gitu ya. Ya ini memang nih satu hal yang cukup sulit juga gitu. Artinya gini, gimana kan transfer pricing itu kan tujuannya dia mau shifting laba ya. Gimana mau shifting laba orang saya di sini nggak untung kan gitu ya. Misalkan gini, saya nih langsung contoh aja ya mungkin ya, tadi dari anonim ya Pak Anonim atau Bu Anonim. Saya misalkan perusahaan di Indonesia nih, kan saya mau repatriasi modal dong, saya mau geser laba saya ke afiliasi saya katakan di luar negeri dengan cara misalkan bayar royalti, saya ngejual lebih rendah dan sebagainya misalkan. Itu dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi pandemi dari sisi supply-nya udah kurang. Ya artinya sebetulnya boleh dibilang agak berpengaruh, tapi di transaksi yang mana Pak? Nah itu perlu kita kaji lagi. Ya transfer pricing-nya dari sisi transaksi apa? Kalau dari sisi jual beli barang kayaknya agak susah juga ya. Mungkin bunga. Jadi semakin rugi terus gitu ya. Minjem, bayar bunganya di atas arm's length rate kan bisa kayak gitu. Ya di atas arm's length. Atau misalkan bayar royalti. Ya, bingung juga kalau salesnya nggak ada, karena biasanya royalty based on sales. Nah, kalau salesnya turun karena pandemi, gimana? Ya, jadi saya kira mungkin secara umumnya seperti itu Pak Amri. Ya. Oke, terima kasih Pak Ferry. Masih ada waktu atau gimana, Mbak Eta sama Yudi? Masih ada cukup waktu sih Pak, mungkin saya tambahkan satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan lagi, silakan. Baik. Bagaimana indikator yang membatasi transfer pricing yang terindikasi fraud dan yang bukan? Itu aja Pak pertanyaannya. Indikator transfer pricing yang fraud atau yang bukan? Ya, kalau dari kacamata fiskus saya kira kan memang ini harus diperiksa. Ya kan kalau kata-kata indikator ya. Walaupun tadi tuh nyambung ke pertanyaannya Pak Sofyan ya, tadi kan yang fraud itu auditor seperti apa, dan tadi ada juga yang bertanya sebetulnya auditor KAP juga sudah bisa mendeteksi mestinya, karena di dalam standar audit diatur juga tuh ketika ada related party transaction dia harus pastikan tidak terjadi fraud, tidak terjadi kecurangan, tidak ada katakan korupsi misalkan dan sebagainya gitu, korupsi di internal perusahaan. Nah dari sisi fiskus ya tadi perlu dibuka Pak, karena bisa jadi kan kalau begitu ada fraud atau kecurangan atau ada indikasi pidana misalkan kan jelas alat ukurnya. Ada dokumentasi yang tidak benar, ya tidak benar dalam artian nggak ada dibikin ada, itu nggak benar tuh. Tapi kalau transfer price menentukan harga itu bukan pidana. Tapi kalau dokumennya ada jadi nggak ada atau sebaliknya, ya berubah-ubah isi dalam dokumen. Nah itu perlu ditelaah oleh pemeriksa. Jadi mekanismenya melalui pemeriksaan. Indikasinya apa? Tadi misalkan ada dokumen saya ngejual ke Pak Amri, saya nulisnya 500. Harusnya di rekening bank saya ada dong nanti tagihan, saya ngirim invoice, Pak Amri bayar saya 500 dong.
Nah, Pak Amri bayarnya 300. Nah, gitu kan. Jual 500, dikontrakkan 500, Pak Amri 300 ngirim ke sayanya. Maksudnya transfer ke rekening saya. Nah, ini bisa jadi ada indikasi itu dan seterusnya. Kemudian indikasi-indikasi yang lain, transaksi accounting yang dilakukan secara net off, itu kan nggak boleh. Net off tuh gini, ketika saya melakukan penjualan pembelian sama related party saya nggak menggunakan akun sales. Saya nggak menggunakan akun sales, saya pakainya account receivable, account payable. Jadi ketika saya mau berproduksi, saya minjem ke Pak Amri, misalnya Pak Amri related party saya catat account payable, Pak Amri catat account receivable. Udah jadi produknya saya jual ke Pak Amri, ngurangin account payable saya. Jadi nggak pernah ketahuan ini transaksi sales sama purchase yang mana gitu. Nah, ini indikasi nih. Sebetulnya dari akun-akun yang digunakan, makanya biasanya teman-teman Fiskus gitu ya, biasanya mereka ini nggak boleh ya. Jadi secara umum lah, artinya akan harusnya ya, melakukan mapping terhadap akun-akun yang muncul. Betul, dari sisi wajib pajak juga sama, dia harus meyakinkan bahwa akun yang dia gunakan ya kita harus comply sama PSAK. Boleh nggak sih net off? Kan nggak boleh. Ya kan saya kira gitu ya Pak Amri. Boleh kan, kita nggak boleh transaksi net off. Harus kelihatan gross-nya kan gitu kan. Baru nanti ketika kita bikin untuk mengetahui akun saldo akunnya, baru kita tahu jumlahnya. Tapi nggak boleh net off kan. Untuk menghilangkan transaksi sale sama purchasing-nya. Dia cuma pakai AR, AP. Nah, itu contoh yang saya kira berindikasi terjadinya pada yang resen. Ya, oke, ada yang bertanya dari Zoom? Satu mungkin. Bu Rahma ya? Bu Rahmawati, silakan Bu. Silakan Ibu Rahmawati. Ya, dia ada yang bilang. Dibacain aja mungkin. Torres kan ya tadi ya. Oh ya. Ibu Rahmawatinya nggak menuliskan pertanyaan secara langsung, Pak. Ya, Mungkin sudah tadi cukup ya. ya, Pak. Oh ya. Baik, sudah cukup ya untuk pertanyaannya? Iya, betul, Pak. Ya, betul Ya. Pak. Baik, kalau sudah sudah cukup untuk sesi tanya jawab, mungkin bisa saya simpulkan ya Pak. Iya, silakan. Ya. Ya, jadi terkait dengan transfer pricing ya, ini merupakan salah satu isu yang menarik yang biasa didiskusikan atau dibincangkan ya, baik dari sisi akademisi ataupun dari sisi praktisi ya. Nah, di webinar kali ini kita sudah diskusi ya dari sudut pandang akuntansi, baik akuntansi manajemen ataupun akuntansi keuangan, kemudian dari sisi perpajakan, kemudian dari sisi hukum juga ya. Nah, terkait dengan hal tersebut di dalam pajak internasional ya, OECD ataupun UN itu juga memberikan guidelines ya kepada negara-negara yang memang menangani terkait dengan kasus-kasus transfer pricing, khususnya yang dilakukan oleh MNC di dalam negara tersebut ya. Kemudian juga pada pada sesi penjelasan tadi ataupun diskusi tadi ya, ternyata kita bisa melihat ya ada perbedaan istilah antara pihak berelasi kalau di dalam akuntansi dan hubungan istimewa ya kalau di dalam undang-undang perpajakan. Kemudian terkait dengan adanya sengketa ya, sengketa ini sebenarnya adalah terkait dengan perbedaan perspektif dari sudut pandang MNC ataupun dari sudut pandang Fiskus ketika memandang suatu transaksi yang mengandung transfer pricing. Kemudian terkait dengan adanya OECD guidelines ataupun UN guidelines ya. Ini telah diadop ya oleh otoritas perpajakan yang ada di Indonesia. Di tahun 2020 itu mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang ini merupakan salah satu terobosan ya ataupun salah satu solusi untuk untuk mengantisipasi adanya tax dispute di masa yang akan datang ya. Kemudian
kalau kita lihat ya, ternyata memang disclosure ataupun pengungkapan dari sudut pandang MNC ataupun perusahaan yang melaksanakan transfer pricing ini mesti harus full disclosure ya, sebagaimana aturan standar akuntansi keuangan ya, ataupun memang prinsip di dalam akuntansi berlaku umum. Kemudian dari sisi ataupun sudut pandang Fiskus ya, selaku nanti pemeriksa dari aktivitas ataupun penguji ya dari aktivitas transfer pricing, itu bisa bisa mudah untuk mengidentifikasi bahwa ini transfer pricing yang memang dilakukan dengan basis bisnis atau memang ada tax avoidance ya, ataupun istilahnya yang sifatnya transfer pricing yang sifatnya abuse ya. Sementara itu dari saya terkait dengan ringkasan diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman yang hadir di webinar kali ini ya. Jadi hanya 3 ya dari sudut pandang akuntansi, hukum dan pajak ya. Sedangkan tadi menurut pembicara itu Pak Ferry Irawan, sebenarnya transfer pricing ini banyak ya, bisa kita bedah dari sudut pandang yang lain, misalkan dari masalah perilaku ataupun psikologi ya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua atas kehadiran Bapak dan Ibu serta teman-teman semua di webinar kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan ataupun insight yang baik ataupun menambah pengetahuan kita ya di siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Ferry yang sudah meluangkan waktu, Pak. Ini banyak sekali ilmu yang bisa Bapak bagi ya, baik kepada saya ataupun kepada para peserta webinar siang hari ini. Oke, saya kembalikan kepada Eta dan Yudi untuk sesi terakhir, silakan. Terima kasih banyak kepada Pak Amri dan Pak Ferry. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan tadi menutup bincang santai kita pada sore hari ini. Mohon maaf kepada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat tersampaikan, mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan. Soalnya tadi partisipasi penanyanya rame sekali ya, Yud. Karena pembahasan hari ini menarik. Betul, Pak. Penjelasannya sangat komprehensif dan menarik ya. Jadi sekarang kita bisa paham gimana sih transfer pricing ini kalau dilihat dari 3 sudut pandang. Berarti tadi ada segi akuntansi, hukum, dan juga pajak. Selain itu, kita juga tadi dapat insight tentang bagaimana praktik transfer pricing itu sendiri, tentang sengketa, tentang bagaimana mencegah, serta cara menyelesaikannya. Luar biasa ya, Tak. Gak kerasa nih, ternyata kita udah ada di penghujung acara, meskipun rasanya pembahasan mengenai transfer pricing ini nggak akan habis-habis kalau kita ulas lebih dalam lagi. Betul, Yud. Nggak kerasa 3 jam kurang lebih sudah berlalu. Nah, kami beritahukan kepada seluruh peserta untuk tidak lupa mengisi link presensi evaluasi paling lambat 15 menit setelah acara berakhir. Hadirin sekalian, dapat mengisi link yang telah tertera di chat box yang sudah ditulis oleh Pak Dia, seperti itu. Betul. Tibalah kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara atas informasi yang telah diberikan. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu hadirin yang senantiasa meluangkan waktu dan berpartisipasi aktif dalam webinar kali ini. Semoga informasi yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat dan memperluas wawasan kita mengenai transfer pricing. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk mengisi link presensi dan evaluasi. Saya Sita dan rekan saya Wahidi Febrian, pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.